Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode 275 dengan judul Menetapkan Hukum. Langsung ke dalam alurnya. Tidak lama kemudian 4 jenderal dan murid dari 7 Dao Sekte masuk. Selir Kekaisaran Surgawi juga masuk. Ketika mereka masuk, mereka semua memiliki ekspresi yang rumit. Salah satu celestial yang berasal dari benua astral abadi menghela nafas dan bergerak maju. Dia tidak mengaktifkan salah satu batasan di sini saat dia mendekati tungku. Di belakangnya, semua orang melihat reruntuhan di bawah. Beberapa dari mereka menyipitkan mata dan berhenti. Beberapa orang mengikuti langit dan memasuki reruntuhan. Namun, saat mereka masuk, ekspresi mereka berubah. Garis-garis merah muncul, memancarkan cahaya merah terang dan menjebaknya di dalam. Gemuruh menggelegar terdengar saat garis darah muncul di atas reruntuhan, membentuk blokade. Orang-orang di dalam mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur. Perkembangan tiba-tiba mengejutkan langit yang telah lewat dengan selamat. Dia berbalik dan melihat garis darah menghalangi penglihatannya. Ini memberinya indera pendengaran. Dia ragu-ragu dan kemudian dengan cepat memasuki tungku. Mata penguasa, yang tersembunyi, bersinar, dan dia mencibir. Melupakan masalah ini sejenak, murid 7 Dao Sekte yang telah melewati reruntuhan karena keberuntungan memasuki tungku. Dia adalah orang tua dan tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia melihat bunga raksasa di hadapannya bersama dengan 300 tetes embun. 3 orang yang masuk sebelum dia sudah menghilang. Dia ragu-ragu dan melihat bunga itu untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil setetes embun dan perlahan masuk. Tepat ketika lelaki tua itu memasuki jurang, Wang Lin, yang sedang duduk di atas gunung, tiba-tiba menatap ke langit. Yang pertama telah tiba. Sayangnya, level kultivasinya tidak tinggi. Untuk datang ke sini dengan level kultivasi yang rendah ini, sepertinya peringatan saya sebelumnya diabaikan. Dia mendekati kematian. Mari kita gunakan dia untuk bereksperimen dengan hukum yang telah saya tetapkan di sini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Perasaan ilahinya menyebar dan menemukan pusaran yang muncul di langit. Pusaran terus berputar saat sosok buram perlahan muncul. Sosok itu dengan cepat terbentuk, dan saat dia muncul sepenuhnya, pusaran itu menghilang. Sosok itu adalah lelaki tua yang beruntung dari 7 Dao Sekte. Saat dia muncul, dia waspada dan menyebarkan akal ilahinya. Namun, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Dia mengerutkan kening dan ragu-ragu sebentar. Dia mengambil satu langkah dan hendak terbang. Namun, ekspresinya berubah saat dia mengambil langkah ini. Kakinya tidak menginjak apapun dan dia dengan cepat jatuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan lelaki tua itu menjadi sangat terkejut. Sesaat kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kengerian karena dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Bahkan jika kultivasi penuhnya meletus, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk jatuh. Di puncak gunung, mata Wang Lin bersinar terang. Ini memang efektif. Dunia yang hancur itu menarik. Sayangnya, setelah mencoba banyak hukum, hanya yang berhenti terbang yang berhasil. Itu tidak dapat mempengaruhi harta karun, dan tergantung pada tingkat kultivasi target. Waktu yang dibutuhkan untuk mempengaruhi mereka berbeda. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kilatan cahaya darah muncul. Pedang darah itu melesat ke depan dan menghilang menuju orang tua itu. Dengan kecepatan pedang darah dan kekuatan mantra Wang Lin, itu telah mencapai kecepatan pembengkokan tata ruang. Sekilas, itu muncul di bawah lelaki tua itu. Orang tua itu panik. Saat dia jatuh, efek jatuh melalui atmosfer muncul dan suara letupan berasal dari tubuhnya. Dia menekan kepanikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan melambaikan tangannya. Sebuah pengocok muncul. Itu terbang di bawah kakinya dan mengangkatnya.
Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti mengapa dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, kilatan cahaya darah muncul. Saat kocokan itu menahannya, pedang itu menusuknya di antara matanya. Orang tua itu batuk seteguk darah dan sejumlah besar darah menyembur dari sela alisnya. Kemudian tubuhnya bergetar dan langsung roboh. Bahkan jiwa asalnya telah dihancurkan oleh pedang, dan dia mati di tempat. Saat dia meninggal, Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Jiwa ketiga terbang keluar dan mengelilingi segel yang dibentuk oleh tangannya. Aku mengorbankan daging dan jiwa itu untuk menyatu ke dalam tubuh ini. Saat kata-katanya bergema, sebuah lengan hitam muncul di samping lelaki tua yang roboh itu. Lengan hitam itu dikelilingi oleh gas hitam dan menjangkau ke arah lelaki tua itu. Itu meraih daging dan jiwa lelaki tua itu dan menghilang ke dalam kehampaan. Pedang darah kembali ke samping Wang Lin dan berdengung. Wang Lin menurunkan tangannya dan mengembalikan jiwa ketiga ke dalam tubuhnya. Ada kilatan dingin di matanya. Saya rasa formasi pembatasan hanya menewaskan 3 orang. Bersama dengan orang ini, itu masih jauh dari cukup. Wang Lin merenung sebentar dan menutup matanya. Perasaan ilahinya memenuhi langit, menunggu orang berikutnya untuk masuk. Jika tidak ada yang datang dalam 7 hari, saya harus pindah ke dunia lain. Pada saat ini, semua orang telah sampai pada bunga pertama dan 300 tetes embun. Wang Lin sedang menunggu orang berikutnya untuk memasuki dunia ini. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Selama 5 hari ini, Wang Lin menunggu dan menghabiskan waktunya untuk tenggelam dalam jiwa ketiga, mencoba menyerap lebih banyak kenangan. Pada saat yang sama, dia selalu waspada. Jika orang kedua yang datang adalah Taois 7 warna atau hantu tua Zan, dia akan segera pergi. Inilah mengapa dia menetapkan hukum untuk tidak terbang, karena dengan hukum ini di sini, dia akan memiliki cukup waktu untuk pergi. Sayangnya, saya tidak dapat menetapkan hukum untuk membatasi garis keturunan surgawi, atau saya dapat mencoba untuk melawan mereka. Tapi saya perkirakan tak satu pun dari 300 dunia yang hancur bisa melakukannya, bagaimanapun, mereka hanyalah dunia yang hancur. Wang Lin menghela nafas. Setelah 5 hari berlalu, sudah siang hari ke-6. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan melihat pusaran muncul di bagian timur sistem bintang. Ini seseorang. Siapa itu? Wang Lin berdiri dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Meskipun ada undang-undang yang melarang terbang, ada batasan waktunya. Wang Lin telah lama melewati batas waktu ini, jadi dia tidak terpengaruh. Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan pedang darah bergetar di hadapannya. Ia menginginkan darah, tapi pintar, jadi tidak mengeluarkan suara. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap pusaran dan melambaikan tangan kanannya. Dia dan pedang darahnya menghilang. Wang Lin sudah siap. Jika itu adalah Taois 7 warna atau hantu tua Zan, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Pusaran itu bergemuruh dan dengan cepat dipercepat. Dalam sekejap, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, tetapi hanya 3 sosok buram yang muncul. Ketiga sosok ini tidak bisa diserang di dalam pusaran. Hanya ketika pusaran menghilang, itulah saat terbaik untuk menyerang. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru untuk menyerang, dan hanya melihat lebih dekat. Saat ketiga sosok itu muncul, Wang Lin sudah membuat beberapa penilaian. Itu bukanlah Taois 7 warna atau Zan hantu tua. Namun, dia tetap berhati-hati dan menunggu ketiganya muncul. Segera, pusaran itu menghilang dan 3 orang di dalamnya menjadi jelas. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin ketika dia melihat ketiganya dengan baik. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang berbeda dengan orang-orang di dunia gua. Jubah Daois mereka sama dengan yang dipakai orang tua sebelumnya.
Jelas mereka adalah anggota dari 7 Dao Sekte. Tingkat kultivasi mereka berbeda. Salah satunya berada di tahap awal Nirvana Void dan dua lainnya masih di langkah kedua, di Heaven's Blade kelima. Saat pusaran menghilang dan ketiganya muncul dengan jelas, Wang Lin menyerang. Pedang darah terbang ke depan dan Wang Lin mendekat. Waktunya sangat bagus. Saat ketiganya melihat sekeliling dengan baik dan belum menyebarkan indera divine mereka, kepala salah satu surgawi pada langkah kedua terbang dari tubuhnya saat pedang darah terbang. Orang lain disiram oleh darah sesama anggota sekte. Namun, saat dia akan mundur ketakutan, penglihatannya ditutupi oleh sosok kulit putih. Jari Wang Lin mendarat di antara alisnya dan tubuhnya roboh. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, 2 dari 3 orang tewas. Pembudidaya Nirvana Void tahap awal tidak ragu-ragu untuk mundur. Pada saat yang sama, dia meraih ke belakangnya dan mengambil sebatang dupa. Dia akan menyalakannya. Namun, pada saat ini, dia menjerit. Sebelum dia bisa menyalakan dupa, dia tiba-tiba mulai jatuh. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Ada kilatan cahaya darah, lalu Wang Lin membentuk segel dan membanting orang ini. Gemuruh menggelegar bergema. Celestial pertama kali ditusuk oleh pedang darah dan kemudian terkena segel Wang Lin. Dia batuk darah dan kemudian tubuhnya tiba-tiba ambruk. Dia membutuhkan waktu kurang dari 3 tarikan napas untuk membunuh 3 orang. Wang Lin hendak pergi, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Niat membunuh muncul di matanya sekali lagi. Orang lain juga datang. Pusaran muncul. Puluhan ribu kilometer jauhnya, sosok ini kabur. Tetapi tidak terlihat seperti laki-laki, itu terlihat seperti sosok perempuan. Episode ke-276, dengan judul Zixia. Langsung ke dalam alurnya. Itu dia, Wang Lin mencibir dan niat membunuh memenuhi matanya. Pusaran mulai menghilang beberapa saat kemudian, dan sosok samar di dalamnya menjadi jelas. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu panjang dengan rambut biru. Dia sangat cantik. Jika seorang manusia melihatnya, mereka pasti akan terpesona. Bahkan para pembudidaya akan tergoda untuk memiliki pikiran untuk menandai tungku kultivasi mereka. Wanita ini adalah Zixia dari Suman Riveret, selir ketujuh. Tidak seperti saudara perempuannya yang lain, wanita ini sangat setia kepada 7 warna Celestial Sovereign dan bahkan telah mencoba untuk memerintah Wang Lin. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan busur Li Guang Wang Lin, dia akan mencoba membunuhnya di sana. Wanita ini tidak lemah. Sebelum Wang Lin memahami esensi pembatasan, itu akan menjadi pertarungan yang sulit, dia hanya akan mengkhawatirkan Li Guangbao-nya. Namun, sekarang dia memiliki esensi pembatasan, garis keturunan Dao kuno-nya lebih kuat, dan dengan lengan kanan Ye Mo, bersama dengan hukum yang telah dia tetapkan, situasinya benar-benar terbalik. Bahkan tanpa busur Li Guang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh selir ketujuh ini. Senior King Lin pernah berkata bahwa peti mati menghindari surga adalah miliknya. Wanita ini adalah selir kekaisaran surgawi, jadi dia harus tahu beberapa rahasia tentang tempat ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Pedang darah terbang ke depan, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Pedang darah itu tidak normal, itu tidak diam tetapi mengeluarkan suara melengking yang keras dan tajam saat menembus udara. Itu melesat ke arah sosok yang secara bertahap menjadi jelas dari pusaran yang menghilang. Lolong yang intens dan keras ini bisa mengejutkan pikiran seseorang dan membuat mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Namun, Zixia tidak mundur. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang ke arahnya. Dia mendengar lolongan dan melihat pedang darah terbang ke arahnya. Ekspresinya segera berubah dan niat membunuh muncul. Jadi dia ada di sini. Tubuhnya tetap di sana, tidak bergerak,
dan tangan kanannya melambai. Awan ungu muncul dan berubah menjadi Phoenix ungu yang terbang menuju pedang darah. Ketika Phoenix ungu dan pedang darah bertabrakan, gemuruh menggelegar bergema. Sistem bintang bergetar dan sejumlah besar retakan muncul saat ruang angkasa mulai runtuh. Phoenix ungu runtuh, tetapi pedang darah tidak bisa bergerak maju dan didorong ke belakang. Pusaran yang menghilang di belakang Zixia mulai berputar sekali lagi. Dia tahu Wang Lin telah menggunakan busur Li Guang beberapa kali, tetapi dia tidak tahu berapa kali dia bisa menggunakannya. Setelah beberapa saat ragu, dia mengangkat tangan kanannya untuk mengambil batu giok. Dia akan pergi dan mengirimkan pesan agar lebih banyak orang datang. Dia menyadari mantra berhenti Wang Lin. Akibatnya, dia memutuskan untuk pergi setelah mengeluarkan gioknya. Dengan pusaran yang membantu memblokir mantra, bersama dengan kultivasinya, dia bisa menahannya. Wanita ini sangat licik dan sangat berhati-hati, dia tidak akan sembarangan mengambil resiko. Namun, saat dia hendak menghancurkan giok, sosok Wang Lin muncul di kejauhan. Suaranya menggema di seluruh sistem bintang. Kamu layak menjadi selir ketujuh favorit 7 warna Celestial Sovereign, Wang Lin perlahan berkata. Kata-katanya tiba-tiba, tapi Zixia memahaminya. Wang Lin melihat bahwa dia tidak mengambil langkah lain dan tetap tidak bergerak. Tindakan aneh ini mengungkapkan bahwa dia tidak hanya mengetahui tentang 300 dunia yang hancur, tetapi dia tahu bahwa hukum di sini telah diubah. Namun, tidak ada hukum yang berlaku jika dia tidak pindah. Jika dia mengambil langkah itu, dia akan benar-benar memasuki dunia dan akan terpengaruh oleh hukum. Wang Lin secara alami memahami ini. Zixia juga tahu, dia memahaminya lebih baik daripada selir lainnya. Dia telah pergi ke lebih dari selusin dunia yang hancur dan tidak pindah saat masuk. Dia menyebarkan akal ilahi untuk memikat orang agar datang kepadanya. Karena kamu ingin pergi, aku tidak akan mengirimmu pergi. Saat Wang Lin melihat batu giok yang telah diambil Zixia, dia berbalik dan pergi, tapi hatinya muram. Dia telah menyaksikan murid 7 Dao Sekte mengeluarkan dupa, dan sekarang Zixia telah mengeluarkan gioknya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah membuat semacam kesepakatan sebelum masuk. Ini akan membuat cobaan ini sedikit lebih sulit. Zixia ini terlalu berhati-hati. Jika dia memilih untuk pergi, saya tidak akan bisa menahannya di sini, mengingat tingkat kultivasinya, namun, tidak diketahui apakah batu giok akan mengirim pesan ke Taois 7 warna atau Zan hantu tua. Tapi dari apa yang dia katakan sebelumnya, dia sangat setia pada 7 warna Celestial Sovereign dan bisa berkomunikasi dengan 4 jenderal, dia mungkin mengirim pesan ke 4 jenderal. Namun, bahkan jika itu Taois 7 warna atau hantu tua Zan, itu tidak masalah. Saya siap untuk mereka datang. Hanya Zixia ini yang terlalu berhati-hati, jika aku tidak membunuhnya kali ini, dia akan menjadi lebih waspada, dan membunuhnya akan menjadi lebih sulit. Adapun busur Li Guang, ini bukan waktunya untuk menggunakannya. Gerakan Wang Lin tiba-tiba menjadi tergesa-gesa untuk sesaat, tapi itu segera disembunyikan olehnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang darah diam-diam tiba di sampingnya. Itu mengikutinya ke kejauhan. Melihat Wang Lin akan menghilang, Zixia yang masih berada di dalam pusaran itu mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengirimkan pesan itu. Wang Lin ini memiliki busur Li Guang, tapi dia memilih untuk tidak mengeluarkannya saat dia melihat giokku dengan jelas. Sebaliknya, dia memilih untuk pergi. Dia tampak agak terburu-buru di sana. Mungkinkah dia terluka saat melawan orang lain sebelum aku tiba? Sebelumnya, dia hanya menyerang dengan pedang dan tidak secara langsung. Yang terpenting, pedang itu terlalu keras, seolah-olah nilai mengejutkannya lebih kuat dari serangannya, seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti orang.
Mungkinkah dia terluka parah dan tidak bisa menggunakan busur Li Guang? Aku mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya begitu aku pergi. Jika saya mengirimkan pesan dan itu benar-benar seperti yang saya duga, 4 jenderal akan dapat mengambil jiwa ketiga tanpa usaha. Saya menolak untuk membiarkan itu terjadi. Namun, orang ini sangat licik. Apa dia benar-benar terluka? Atau berpura-pura cederanya? Ekspresi Zixia terus berubah, dan dia masih ragu. Sosok Wang Lin akan menghilang ketika dia mengungkapkan jejak tergesa-gesa itu lagi. Itu seperti reaksi tubuh bawah sadar ketika seseorang menekan luka di tubuh mereka. Jika dia benar-benar cedera, ini kesempatan bagus. Jika saya bisa membunuhnya dan mengambil jiwa ketiga, apakah saya memberikannya kepada Taois 7 warna atau hantu tua Zan, itu akan menjadi pahala yang besar. Di masa depan, aku akan mendapat tempat bahkan di benua astral abadi. Zixian mengatupkan giginya dan hendak menyerah untuk pergi, tapi dia masih ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan kabut ungu muncul. Pedang ungu terbang keluar dari dalam dan terbang menuju Wang Lin. Saya akan mencoba sekali lagi. Jika penampilannya terlalu jelas, maka ada yang salah. Mata si Zia berbinar dan dia menatap ke depan. Pedang terbang ungu itu sangat cepat dan langsung mendekati Wang Lin. Itu tiba dalam jarak 1000 kaki darinya. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Ketika pedang yang dipenuhi dengan kultivasi Arcane Void-nya tiba, jari Wang Lin menyentuh ujung pedang. Saat dia menunjuk ke ujung pedang, pikiran Wang Lin berpacu. Dia menyerah untuk menunjukkan bahwa dia terluka dan malah menunjukkan kultivasi penuhnya. Selain esensi ketujuh, 6 esensi pertamanya semuanya keluar dari tubuhnya ke jari telunjuk kanannya. Gemuruh menggelegar bergema dan pedang itu jatuh menjadi kabut ungu. Tubuh Wang Lin bergetar, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menatap Zixia di kejauhan dan niat membunuh muncul di matanya. 6 esensinya mengelilingi tubuhnya dan momentumnya kuat, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Dia menatap Zixia beberapa saat sebelum mencibir dan berbalik. Di dalam pusaran itu, mata Zixia bersinar terang. Dia terluka. Dan itu bukan cedera ringan. Jika dia mencoba menipuku, dia akan berpura-pura menjadi lebih lemah untuk membuatku mengikuti. Namun, dia tidak berpura-pura terluka dan malah menunjukkan kultivasi penuhnya untuk mencoba menutupi cederanya untuk menipu saya. Hanya seseorang yang benar-benar terluka dan takut terlihat akan bertindak seperti ini. Petik 2. Secara khusus, dia melihat pusaran muncul di sekitar sosok Wang Lin. Itu adalah tanda dia meninggalkan dunia ini. Ini membuatnya semakin yakin. Saya tidak mungkin salah. Wang Lin, kamu tidak bisa melarikan diri. Mereka semua mengatakan kamu licik seperti rubah, tapi kamu masih mengungkapkan kelemahanmu. Zixia menyingkirkan batu giok itu dan menyerah untuk mengirim pesan. Keserakahan muncul di matanya, dan dia khawatir Wang Lin akan melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dari pusaran. Saat dia melangkah maju dan pusaran itu menghilang, dia benar-benar melepaskan kesempatan untuk pergi. Namun, saat dia mengambil langkah ini, tubuhnya tiba-tiba mulai jatuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Wang Lin berbalik dan niat membunuh muncul. Dia segera menyerbu ke arahnya, dan kilatan cahaya darah terbang ke arahnya juga. Semua ini terjadi dalam sekejap. Zixia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan giok saat pedang darah mendekatinya. Sosok Wang Lin memenuhi visinya, sebuah panah darah menyembur dari dada Zixia dan menodai gaun ungunya. Itu tidak terlihat merah tapi hitam, pakaiannya yang rusak menampakkan kulitnya. Pemandangan yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang.
Episode 277 dengan judul Jadilah. Langsung ke dalam alurnya. Wanita itu mengenakan sangat sedikit di balik gaunnya. Sekarang gaunnya rusak, banyak kulitnya yang terungkap. Wang Lin berhati dingin terhadap musuhnya, bahkan jika mereka perempuan, dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi bernafsu setelah melihatnya. Pedang darah menembus dada Zixia. Saat darah menyembur kemana-mana, pedang darah berdengung kegirangan. Pedang darah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia terbang untuk meminum darah dan tidak akan kembali sampai ia kembali. Saat darah menyebar dari dadanya, wajah si siang pucat dan dia batuk darah. Saat dia jatuh, dia akan mengambil harta untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan? Saat pedang darah menembus dadanya, Wang Lin muncul di hadapan Zixia, mengisi penglihatannya. Esensinya keluar dengan cepat. Zixia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Esensi api berubah menjadi burung vermilion raksasa dan mengelilingi Zixia. Kekuatan api mengamuk dan kekuatannya tak tertahankan. Setelah kebakaran, esensi petir berubah menjadi naga petir. Itu menyerbu setelah vermilion bird menuju Zixia. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah muncul. Garis darah muncul di mata Wang Lin dan menyebar. Garis darah muncul di sekitar semua Zixia dan memblokir semua jalan mundur. Akhirnya, esensi pembantaian memasuki tangan Wang Lin. Ini menyebabkan tangannya menjadi sesuatu yang bisa membantai semua kehidupan. Saat esensi pembantaian muncul, sistem bintang menjadi dingin. Kepingan salju merah muncul dan mulai berjatuhan. Ini terjadi dalam sekejap karena ketujuh esensi bergegas keluar. Zixia batuk 3 suap darah, dan bahkan sekarang, dia masih belum berhasil mengambil harta karun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuat segel. 6 esensi bergemuruh saat Zixia melihat sebuah telapak tangan besar menembus esensi dan mendarat di antara alisnya. Terdengar gemuruh yang menggelegar dan Zixia batuk darah sekali lagi. Sejumlah besar garis darah muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti akan terkoyak. Rasa sakit yang hebat datang dari hatinya, dan bahkan jiwa asalnya terluka parah. Wajahnya menjadi pucat dan rasa putus asa memenuhi tubuhnya. Namun, tepat pada saat ini, tubuhnya yang tenggelam tiba-tiba berhenti ketika hukum yang berhenti terbang mulai menghilang, tetapi ini adalah bagian dari rencana Wang Lin. Saat hukum akan menghilang, Wang Lin mendekat dan menunjuk ke arah Zixia. Berhenti. Satu hal untuk menghentikan tubuh, pikiran, jiwa. Hentikan langit dan bumi. Tubuh Zixia tiba-tiba diselimuti oleh mantra berhenti. Meskipun hukum telah menghilang, dia terus jatuh. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan hartanya, dan bahkan pikirannya terhenti. Wang Lin menekan kekuatan rebound dan mendekati Zixia. Dia dengan cepat menunjuk padanya 9 kali. Setiap kali, Zixia gemetar saat Wang Lin mengirimkan kekuatan penyegel padanya. Setelah 9 poin mendarat, segelnya selesai. Pembatasan seperti jaring laba-laba muncul di sekitar Zixia, menyegelnya sepenuhnya. Dengan lambaian lengan bajunya, tubuh Zixia menghilang tanpa jejak dan ditangkap oleh Wang Lin. Pertempuran ini sangat bersih, waktu yang dibutuhkan kurang dari 10 napas. Wang Lin tidak membunuh Zixia karena dia memiliki banyak hal yang dia minati. Dengan ditangkapnya, dia bisa membunuhnya kapan saja. Lampu darah menyala dan kembali ke Wang Lin. Saat berdengung, Wang Lin berjalan ke depan. Pusaran besar muncul di bawahnya dan dia menghilang ke dalamnya. 3 gelombang orang telah memasuki dunia ini. Akan sulit untuk menangani yang keempat, jadi sebaiknya aku pergi. Petik 2. Wang Lin tahu bahwa 300 dunia yang hancur terhubung dan dia bisa berpindah dari satu ke yang lain. Meskipun dia tidak tahu segelnya, dia bisa menerobos masuk.
Di salah satu dari 300 dunia yang hancur, pusaran muncul. Pusaran itu bergemuruh keras, langsung menarik perhatian orang-orang di sini. Jenderal Macan Putih berdiri di langit di atas sebuah planet. Di bawahnya ada jutaan tentara yang sedang bertempur dalam pertempuran hebat. Darah mengalir seperti sungai dan selalu ada kematian. Jutaan tentara tersebar di dataran sejauh mata memandang. Pertarungan antar manusia seperti ini jarang terlihat. Saya tidak menyangka akan mengalami pembantaian sebanyak ini di sini. Bunuh lebih banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak niat membunuh yang bisa saya serap. Meski aku tidak bisa membawanya keluar dari sini, aku bisa menggunakannya di dunia ini. Saya adalah orang pertama yang memasuki dunia ini, dan semua hukum ditetapkan oleh saya. Kecuali itu adalah Taois 7 warna atau Zan hantu tua, siapapun yang datang ke sini akan terpengaruh oleh hukum saya. Jenderal Macan Putih telah mengikuti 7 warna Celestial Sovereign untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tahu tentang 300 dunia yang hancur. Saat ini, dia sangat bersemangat. Di bumi, kedua pasukan itu masing-masing memiliki jenderalnya sendiri. Di satu sisi ada seorang jenderal yang menunggangi kuda putih bercak macan. Dia mengenakan satu set baju besi putih dan jubahnya terbuat dari kulit harimau. Matanya dingin tetapi juga menunjukkan kegembiraan. Dalam sekejap, koneksi tak terlihat dan misterius antara dia dan Jenderal Macan Putih muncul. Juga di langit, seorang pria paruh baya sedang duduk di depan Jenderal Macan Putih. Ekspresinya suram dan tubuhnya kabur, seolah dia akan menghilang jika angin bertiup. Matanya terpejam dan dia tampak panik saat keringat muncul di dahinya. Dia adalah ilusi seperti Jenderal Macan Putih. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa melihat mereka. Di bumi, ada seorang prajurit di pasukan yang berperang melawan tentara Jenderal Macan Putih. Dia tampak panik dan meraung saat dia melambaikan tombak di tangannya. Dia membunuh musuh-musuh di sekitarnya, tapi tubuhnya gemetar. Dia sesekali melihat ke langit dengan rasa takut dan marah. Penampilannya sama dengan pria paruh baya di langit. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai pria dari lantai 7 menara di planet 5 elemen. Dunia ini milik Macan Putih, dan dia memerintahkan hukum. Tepat pada saat ini, Jenderal Macan Putih yang ilusi mendongak dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Di bumi, jenderal yang mengenakan jubah harimau menatap ke langit dan mencibir. Yang lain datang, siapa itu? Pria paruh baya itu segera mendongak ketika dia merasakan pusaran air. Dia mendongak dan mengungkapkan ekspresi kejam. Datang. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kesempatan untuk membunuh Macan Putih ini. Hukum sialan ini. Petik 2. Pusaran berputar dan sosok samar muncul. Sosok ini menjadi jelas dan kemudian pusaran di sekitar sosok itu mulai menghilang. Tepat saat pusaran akan benar-benar menghilang, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah terbang, menyapu area tersebut. Cahaya berwarna darah menyebar, menyebabkan area tersebut ditutupi oleh pembunuhan yang intens. Wang Lin berdiri di sana saat dia dengan tenang melihat ke depan. Perasaan ilahi tiba-tiba menyebar. Saat dia muncul dan perasaan divinenya menyebar, ekspresi Jenderal Macan Putih dan pria paruh baya itu berubah. Mata Jenderal Macan Putih dipenuhi dengan kegembiraan yang mengerikan, dan dia mulai tertawa keras ke langit. Dia benar-benar datang ke sini, surga ada di sisiku. Pria paruh baya juga mulai dan diam-diam merenung, tetapi dia mengungkapkan cibiran seolah-olah dia sedang melihat seseorang menderita. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh sistem bintang. Dunia ini jauh lebih besar dari dunia yang digunakan Wang Lin sebelumnya. Itu adalah ukuran gabungan dari Brilliant Void dan Alheaven, tapi masih ada 9 planet. Setelah akal ilahi tersapu, Wang Lin menemukan aura Jenderal Macan Putih dan pria paruh baya.
Namun, dia tidak dapat menemukan sosok keduanya. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan cermat memeriksa sistem bintang ini. Sebuah hukum telah ditetapkan di sini, saya hanya tidak tahu apa hukum itu, juga, mengapa saya tidak dapat menemukan Jenderal Macan Putih dan yang lainnya. Akal ilahi Wang Lin berkumpul di planet ketiga dan mengunci puluhan ribuan tentara saling membunuh. Matanya tiba-tiba menyipit, dan setelah sekian lama, Wang Lin mengerti. Jadi seperti ini, Wang Lin berdiri di sana dan bahkan tidak mengambil setengah langkah. Dengan cara ini, dia akan berada di luar pengaruh hukum. Setelah dia melihat semuanya, dia bisa memutuskan untuk tinggal atau pergi. Adapun siapa yang menetapkan hukum di sini dan siapa yang diuntungkan hukum, saya harus mencobanya untuk melihat. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pusaran yang menghilang muncul sekali lagi. Jika ada yang melihat ini, mereka akan menganggap Wang Lin ingin pergi. Rekan kultivator Wang, mengapa terburu-buru pergi? Orang tua ini telah menetapkan hukum di sini. Jika kamu berani masuk, kita bisa bertaruh. Suara Jenderal Macan Putih bergema di seluruh sistem bintang dan memasuki pikiran Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mendapat jawaban yang dia inginkan. Taruhan apa? Taruhan kamu akan kalah dari hukum orang tua ini setelah kamu masuk. Oh, apa yang kamu pertaruhkan? Wang Lin perlahan menyebarkan akal ilahinya. Jika kamu kalah, jiwa ketiga adalah milik lelaki tua ini. Jika Anda menang, maka saya akan memberikan sumpah surgawi untuk menjadi budak Anda selama 10.000 tahun. Orang tua ini membuat janji ini pada garis keturunan celestial saya. Suara Jenderal Macan Putih bergema di seluruh sistem bintang. Ekspresi Wang Lin tetap sama, hanya senyuman tak terlihat yang muncul di wajahnya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.